Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Rossi dan kali ini tuh sendiri mengenai isi dari prolog untuk volume ke-9-nya dari adaptasi light novelnya yang baru aja keluar gitu kan. Dan langsung aja lah mari kita coba bahas. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, pada prolog pada volume ke-9 kali ini tuh sendiri kita diceritakan mengenai kondisi dari Yuki ya yang terbaring lemas di kamarnya. Dimana pada saat itu asma yang diderita sama si Yuki sejak masih kecil kembali lagi kambuh, membuat seluruh tubuh Yuki merasakan sensasi sakit yang tak tertahankan. Ya, Yuki juga merasa sesak ya saat dia mencoba untuk berbaring di atas kasurnya. Nah, sebenarnya ada cara sederhana untuk membuat Yuki tidak merasakan sakit ataupun sesak yang berlebihan. Dimana cara tersebut itu sering dikenal dengan sebutan tidur dalam posisi semi-flower. Dimana bagian tubuh Yuki dari pinggang ke atas kepala gitu kan dinaikkan sedikit untuk mengatur laju asupan oksigen lebih baik ke paru-parunya. Nah, balik lagi ke cerita. Dalam prolog kali ini itu sendiri kita diceritakan mengenai Yuki yang terus-terusan tersiksa dengan penyakitnya. Tubuhnya tuh sakit-sakitan gitu kan. Udara dingin mulai menyerang ke seluruh tubuhnya dan tenggorokannya itu mulai terasa seperti terbakar, membuat Yuki hampir menyerah untuk sembuh. Dimana saat Yuki mulai membuka matanya, ia mulai mengingat kembali nih mengenai kenangan dari masa lalunya. Dimana sudah sejak lama ia merasa sembuh dari penyakit asmanya. Yuki merasa kalau masa-masa kelam tersebut akan terulang lagi, dimana ia akan mulai terkurung di kamarnya dan harus berjuang dengan penyakitnya. Dimana selain mengenai masa lalunya, Yuki juga mulai berasumsi mengenai masa depannya. Dimana Yuki berpikir kalau masa depannya akan sangat sulit jika penyakitnya tidak kunjung sembuh. Apalagi Yuki mulai berpikir negatif ya mengenai orang-orang yang ada di sekitarnya. Dimana Yuki berpikir kalau ia telah ditinggalkan oleh orang-orang tersebut, seperti Natsusan dan juga Ayano. Dimana memang pada saat itu Yuki sendirian tanpa ditemani oleh si Ayano dan juga Natsusan yang merupakan nenek dari si Ayano itu sendiri. Nah, saat Yuki mulai mencari posisi enak ya untuk dirinya, Yuki mulai menangis terseduh-seduh melihat kondisinya yang seperti sekarang ini, lemah dan banyak menyusahkan orang lain. Dan saat Yuki mulai terbiasa dengan tangisannya, pintu kamarnya Yuki mulai terbuka. Ya, Ayano dan Natsusan pun muncul dan mereka mulai merasa cemas dengan keadaan Yuki pada saat itu. Bahkan saat Natsu menanyakan apa yang diinginkan Yuki, Yuki pun hanya bisa diam tak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dimana saat itu Natsu mulai meyakinkan Yuki ya kalau dokter akan segera datang dan akan menyembuhkan penyakitnya dari si Yuki. Yuki pun dengan tenaga yang masih tersisa di dalam tubuhnya mulai merespon dari pernyataannya si Natsusan dengan berkata, "Ni sama, One-chan." Nah, mendengar hal tersebut Natsu merasa bingung ya, dimana dalam keadaan sulit sekalipun Yuki hanya ingin bertemu dengan kakaknya. Dan Natsu meyakini kalau hanya masa Cikalah orang yang ingin Yuki temui untuk saat ini dan berharap menolong dirinya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah prolog untuk volume ke-9 dari adaptasi light novelnya Rossi, dimana untuk chapter satunya aku akan buat di video yang terpisah. Jadi tungguin aja gitu kan. Dan untuk animenya sendiri kalian bisa nonton animenya dari Rossi ini tuh sendiri di aplikasi Beastation. Itu bakalan tayang selama musim summer kali ini 2024. Itu di hari Rabu malam Kamis pukul 21.30 atau jam setengah 10 malaman di aplikasi Beastation tentunya, walaupun ya rada-rada premium sih gitu kan di sana. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di video yang lainnya. Jani.